hari yang baru, memberikan matahari yang bersinar. Tuhan memberikan kita udara yang segar. Karena itu kita patut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Surya bersinar, udara segar. Terima kasih. Pujian kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya dudukkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kau sangat baik bagi kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah. Berkati Tuhan, pimpin kami agar ibadah kami pada hari ini penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu sangat baik. Selalu memelihara kita, selalu menjaga kita, memberkati kita, bahkan selalu menolong kita. Kita akan nyanyikan pujian segala puji syukur. Yuk, kita bangkit berdiri ya. Tinggikan namamu.
aman. Anak-anak seneng nggak kalau disayang sama Tuhan Yesus? Suka? Wah, suka sekali, suka. Ya, kita akan nyanyikan kasih Yesus indah, oh indah. Bisa menyelami dalamnya lautan nggak? Nggak bisa juga. Nah, kasih Yesus itu tinggi, dalam, dan seindah pelangi. Nah, pelangi yang biasa kita lihat, kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi. Nah, mari kita sama-sama naikkan pujian ini setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Indah melangi, terindah kasih Yesus.
satu kali lagi memuji nama Tuhan. Apa pujiannya Mas Elisa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. setiamu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan senantiasa memberikan kesempatan buat kami untuk boleh belajar firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman-Mu, biarlah kami boleh ditolong oleh Tuhan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar satu tema dari firman Tuhan, yaitu mengucap syukur, ya. Apa aja sih yang kita syukuri di dalam hidup kita ini? Ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Contohnya, hari ini kita bersyukur karena Tuhan kasih kita hari yang baru. Hari yang baru kita boleh memuji Tuhan, yang kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan. Kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan kita makanan yang cukup. Tuhan memberikan kita teman-teman, Tuhan memberikan kita saudara-saudara dan lain sebagainya. Nah, ada banyak hal yang bisa kita syukuri di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan membaca satu kisah ya di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Jadi di sana diceritakan bahwa ketika Yesus itu pergi ya ke sebuah daerah, dia lewat di sebuah perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, ketika Yesus itu memasuki suatu desa, datanglah satu gerombolan, satu kelompok orang-orang yang sakit, ya, 10 orang yang sakit. Sakitnya apa? Bukan sakit flu, ya, bukan demam, bukan orang-orang sakit perut, tapi orang sakit kusta. Nah, adik-adik, waktu itu orang-orang yang sakit kusta, mereka-mereka yang punya sakit pada kulitnya, ya, luka-luka, ya. Nah, waktu itu belum ada obatnya. Nah, orang sakit kusta ini itu dianggap orang yang waktu itu najis, ya, tidak kudus. Orang-orang tidak boleh bergaul sama mereka karena mereka ini punya penyakit kulit, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, orang kusta ini datang waktu mereka melihat Yesus itu sedang lewat, mereka itu berteriak-teriak. Mereka berteriak dengan suara yang keras, ya, Yesus, Guru, kasihanilah kami, ya. Mereka nggak berani mendekat, tetapi mereka berteriak-teriak dari jauh kepada Yesus, ya. Di sana di Alkitab dikatakan bahwa mereka tuh berteriak-teriak, ya, dengan suara yang keras. Mereka bilang, Tuhan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, ketika Yesus itu melihat mereka, ya, mereka melihat 10 orang kusta ini, Yesus kemudian berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, adik-adik, jadi di dalam kitab Taurat Musa itu, ya, mereka-mereka yang sakit kusta itu disuruh untuk menghadap imam-imam, ya. Nah, ini yang Yesus lakukan. Yesus juga menyuruh 10 orang kusta ini untuk pergi menghadap kepada imam-imam. Lalu 10 orang ini pergi, ya, sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Tapi waktu di tengah perjalanan, kemudian mereka itu sembuh, ya, penyakit yang ada pada kulit mereka, yang ada pada tubuh mereka, tangan mereka itu sembuh, ya. Padahal mereka masih di tengah jalan, mereka belum sampai kepada imam-imam, tapi mereka sudah sembuh. Kira-kira siapa yang menyembuhkannya? Nah, apakah mereka sembuh dengan sendirinya? Ya, atau apa yang kira-kira membuat mereka jadi sembuh? Nah, kita melihat dulu, ya. Nah, sementara mereka sembuh, ya, di tengah perjalanan itu ada satu orang, ya, dari 10 orang itu melihat, wah, udah sembuh, lukanya udah hilang, ya, pokoknya udah sembuh, gak ada sakit-sakit lagi sama tubuh
tubuh mereka. Nah, lalu satu orang ini kemudian kembali memuliakan Allah. Kembali kemana? Kembali menghadap Yesus, ya. Dia datang sama Yesus, memuliakan Allah dengan suara nyaring. Mungkin dia berdoa, mungkin dia juga menyanyi, mengucap syukur kepada Allah karena dia sembuh. Dia datang, dia tersungkur di kaki Yesus, berterima kasih kepada Yesus, ya. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang itu adalah orang Samaria. Nah, lalu ketika dia datang sama Yesus, Yesus tanya, bukankah tadi ada 10 orang? Ya, kenapa cuma 1 orang yang kembali? Kira-kira yang 9 orang tuh kemana ya? Yesus bilang, yang 9 orang itu kemana? Bukankah mereka juga seharusnya kembali seperti 1 orang ini untuk memuliakan Allah? Ya, tetapi kita nggak tahu ya orang itu kemana. Apakah mereka melanjutkan perjalanan untuk menghadap imam-imam atau mereka kembali ke rumah mereka karena mereka sudah sembuh. Ya, mereka tidak kembali dengan ucapan syukur, padahal yang menyembuhkan mereka adalah Tuhan Yesus, ya. Cuma 1 orang ini yang kembali mengucap syukur kepada Allah. Ya. Lalu ketika dia datang mengucap syukur sama Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus itu memuji 1 orang ini. Dia tahu mengucap syukur. Dia tahu dia perlu mengucap syukur sama Yesus karena Yesus yang sudah menyembuhkannya, Yesus yang sudah menolong dia sehingga ketika dia sembuh, dia tidak akan dikucilkan lagi oleh orang lain. Dia tidak akan dijauhi lagi oleh orang lain karena dia sudah sembuh, ya. Penyakitnya sudah sembuh. Nah, adik-adik, 1 orang Samaria ini dia tahu berterima kasih. Dia tahu mengucap syukur kepada Allah. Waktu dia tadi sakit, dia masih punya luka-luka di tubuhnya, dia berteriak dengan nyaring pada Yesus, minta tolong sama Yesus. Setelah dia sembuh, dia juga kembali memuji Allah, ya, bersyukur dengan suara nyaring kepada Yesus. Nah, lalu Yesus memuji orang ini. Adik-adik, Tuhan Yesus itu ingin kita juga, ya, adik-adik, lause-lause kita semua, Tuhan ingin kita juga punya rasa terima kasih, rasa ucapan syukur di dalam hati kita. Ada banyak hal, ya, yang kita perlu syukuri di dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kita kekuatan sampai hari ini, ya. Kita bersyukur karena mungkin di rumah kita punya cukup makanan, kita punya cukup pakaian, ya. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita, ya. Kita bersyukur. Banyak hal yang kita perlu syukuri di dalam hidup kita, ya. Kita bersyukur juga karena Tuhan memberikan kita kekuatan, ya, kesehatan, dan banyak sekali hal yang perlu kita syukuri. Nah, selain bersyukur, apa yang kita perlu pelajari ketika kita sudah diberkati dengan banyak oleh Tuhan, ya, kita diberikan kekuatan, kesehatan, kita berikan kecukupan, makanan, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan sebagai respon kita? Ya, kita juga perlu menyatakan ucapan syukur kita itu dengan apa? Berbagi kasih kepada orang lain, ya. Karena itu wujud kita, wah, saya sudah diberkati Tuhan ini, ya. Saya diberikan kekuatan sama Tuhan, saya diberikan kesehatan sama Tuhan, saya diberikan makanan yang cukup sama Tuhan. Oh, saya juga perlu membagikannya kepada orang yang mungkin tidak punya makanan, orang yang mungkin tidak punya pakaian, dan lain sebagainya. Atau sekarang kan nggak boleh keluar-keluar lah, so, ya, jadi caranya apa, ya? Nah, saya juga perlu, ya, mendoakan mungkin orang-orang di luar sana yang sedang kesusahan, doakan mereka supaya Tuhan menolong mereka dengan caranya Tuhan sendiri, ya. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri di dalam hidup kita. Nah, lewat firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang belajar berterima kasih kepada Tuhan, belajar mengucap syukur kepada Tuhan, belajar menghargai apa yang sudah Tuhan kasih buat kita, ya. Tuhan kasih kita orang tua yang baik, kita belajar mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita, ya, mengasihi saudara-saudara kita, karena itu juga adalah pemberian Tuhan yang sangat perlu untuk kita syukuri. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini, ya, menolong kita menjadi anak-anak yang belajar mengucap syukur
untuk setiap hal yang Tuhan Yesus sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mengucap syukur dengan cara berbagi kepada orang lain, mengasihi orang lain, ya, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi ucapan syukur itu juga kita nyatakan lewat kasih kita kepada orang lain, kepada sesama kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan sampai saat ini. Bersyukur juga untuk makanan, pakaian, dan orang-orang yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa itu semua pemberian Tuhan. Ajarkan kami untuk boleh hidup senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Ajarkan kami juga untuk menyatakan ucapan syukur kami lewat kasih kami kepada orang lain. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, mungkin mereka di dalam pergumulan mereka, kesehatan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga berkati di dalam sekolah dari rumah, Tuhan memberkati juga mungkin orang tua yang mendampingi. Tuhan akan kuatkan dan tolong setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sudah mati buat kami dan juga sudah bangkit untuk menyelamatkan kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.